Ana kita rumaksa ing wengi teka hayu luput ing lara luput tapi lahi kabeh. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional maupun modern, kepercayaan terhadap jimat dan benda pusaka tetap menjadi fenomena yang menarik, yang erat kaitannya dengan proses komunikasi. Melalui perspektif teori komunikasi, kepercayaan ini dapat dipahami sebagai wujud interaksi sosial yang kompleks, di mana makna, simbol, dan keyakinan bersama diciptakan dan dipertahankan serta diwariskan secara lintas generasi. Jimat dan benda pusaka tidak hanya berfungsi sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai simbol komunikasi budaya yang penuh makna. Dalam teori semiotika, benda-benda ini memiliki tanda-tanda yang mencerminkan nilai-nilai tertentu. Misalnya sebuah keris tidak hanya dilihat sebagai senjata, tapi juga simbol kekuasaan serta perlindungan spiritualitas. Makna ini tidak melekat pada benda-benda itu sendiri, melainkan dikonstruksi melalui narasi, ritual, serta kepercayaan masyarakat yang terus-menerus diperkuat. Komunikasi interpersonal, terutama melalui tradisi lisan, menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan ini. Kisah tentang asal-usul benda pusaka, keberkahan, jimat, atau pengalaman mistis yang terkait dengan hal ini seringkali diceritakan secara generasi ke generasi. Kisah-kisah ini bukan hanya memperkuat nilai magis pada benda tersebut, tetapi juga menciptakan rasa identitas kolektif bagi sebagian orang yang memiliki jimat atau benda pusaka. Berarti menjadi bagian dari sebuah warisan budaya yang besar, di mana nilai-nilai tradisional seperti kesetiaan pada leluhur dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritualitas dijunjung tinggi. Selain itu, benda-benda ini juga berperan sebagai alat komunikasi spiritual. Dalam ritual-ritual tertentu, jimat atau pusaka sering digunakan untuk berkomunikasi dengan kekuatan supernatural atau leluhur. Ritual ini tidak hanya menjadi sarana ekspresi kepercayaan individu, tetapi juga menjadi media komunikasi antar anggota komunitas yang memperkuat solidaritas sosial. Namun, dalam konteks modern, kepercayaan terhadap jimat dan benda pusaka menghadapi tantangan besar. Teori agenda setting menunjukkan bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat tentang fenomena ini. Media massa sering kali membingkai kepercayaan terhadap jimat sebagai suatu yang bertentangan dengan logika modern atau sebagai praktek mistik yang tidak relevan di era teknologi. Sebaliknya, di media sosial kita juga melihat kebangkitan kembali narasi tradisional di mana benda pusaka dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dilestarikan. Diskursus ini menciptakan dualisme antara rasionalitas modern dan spiritualitas tradisional yang saling bernegosiasi di ruang publik. Selain itu, teori komunikasi lintas budaya menyoroti bagaimana makna jimat dan benda pusaka dapat berubah di berbagai konteks budaya. Di satu sisi, benda ini dapat dianggap sebagai aset spiritual yang sakral, sementara di sisi lain, mereka juga dapat menjadi komoditas yang diperdagangkan secara komersial. Globalisasi dan pertukaran budaya juga mempengaruhi cara masyarakat lokal memandang benda-benda ini. Pada akhirnya, kepercayaan terhadap jimat dan benda pusaka adalah cerminan dari kebutuhan manusia untuk menemukan makna dan keterhubungan di tengah dinamika kehidupan. Benda-benda ini tidak hanya menjadi simbol perlindungan atau keberuntungan saja,
tetapi juga berfungsi sebagai media komunikasi yang menjembatani masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui kepercayaan ini, masyarakat berbicara kepada leluhur mereka, meneguhkan identitas mereka, dan memproyeksikan harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa jimat dan benda pusaka adalah cermin dari dinamika komunikasi manusia itu sendiri. Mereka mencerminkan cara manusia menciptakan dan mempertahankan makna melalui interaksi, simbol, dan tradisi. Meskipun tantangan modernitas dan globalisasi mungkin mengubah cara kita memandang benda-benda ini, nilai mereka sebagai medium komunikasi budaya akan tetap relevan. Karena pada akhirnya mereka adalah bagian dari kisah perjalanan manusia untuk memahami dunia dan diri mereka sendiri.